Jadi kafe enak yang Anda maksud itu di sini? Sepertinya kau kurang percaya diri dengan tokomu sendiri. Keesokan harinya, saat mampir ke kafe, Camilla harus berhadapan dengan Duk Eskra yang duduk dengan angkuhnya di kursi dekat jendela. Padahal begitu sarapan selesai, pria itu langsung pergi keluar kediaman sehingga Camilla mengira dia punya janji penting. Pencuci mulut di sini benar-benar enak. Di hadapan Duk Eskra, terlihat Kon Alton yang melambaikan tangan dengan riang ke arahnya. Jadi ini dibuat dari kacang hitam itu. Saya terkejut biji itu bisa digunakan seperti ini. Saya hanya pernah melihat orang menggunakannya sebagai pewangi ruangan sesekali. Di atas meja tempat mereka duduk, tersaji berbagai hidangan penutup dengan bahan utama kopi. Rasanya sangat memikat. Kon Alton tampaknya sangat menyukai rasa kopi itu. Dia memegang gelas ais americano dengan kedua tangan dan meminumnya dengan rakus. Tuan Kais juga suka kan? Anda kan tidak suka yang manis-manis. Minuman ini benar-benar dibuat khusus untuk Anda. Ya, begitulah. Mendengar ucapan Kon Alton, Duk Eskra mengangkat cangkir kopinya dan menyesapnya sedikit dengan wajah tenang. Kemudian, dia meletakkannya kembali perlahan. Ekspresinya tetap sama seperti biasanya. Camilla yang memperhatikan semua itu dari samping, menghela nafas dalam hati, lalu melangkah menuju counter. Satu ais latte yang manis. Tak lama kemudian, Camilla membawa sendiri gelas itu dan meletakkannya di depan Duk Eskra. Apa ini? Minum saja. Aku sudah punya minuman sendiri. Ini minuman yang sangat manis. Sangat manis. Haduh, Nona Camilla, seperti yang baru saja saya katakan, Tuan Kais tidak terlalu suka sesuatu yang manis. Oh, benarkah? Camilla hendak mengambil kembali latte itu seolah-olah dia baru menyadarinya. Namun ada tangan yang lebih cepat menyambar gelas itu sebelum dia sempat menyentuhnya. Aku memang tidak suka yang manis, tapi aku akan meminumnya karena menghargai niat orang yang memesankannya. Bukan aku yang membuatnya, jadi kalau tidak suka tidak usah diminum. Kalau begitu biar saya saja yang Kon Alton menyela sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Campuran susu yang gurih dan kopi itu terlihat sangat lezat dari pandangannya. Saya akan minum yang ini saja. Namun Dok Eskra memberikan tatapan yang begitu dingin hingga Kon Alton harus menurunkan tangannya perlahan dalam diam. Sementara itu, Camilla mencoba mengambil kembali gelas latte tersebut. Namun Dok Eskra tidak melepaskannya dengan mudah. Ku bilang aku akan meminumnya. Dilihat dari tenaga yang dia berikan pada genggamannya, sepertinya dia benar-benar tidak ingin gelas itu diambil. Melihat hal itu, Camilla tertawa dalam hati. Ternyata benar ya. Saat berada di Kekaisaran Gracia, Sharwa pernah membisikkan sesuatu kepadanya. Kamu tahu tidak, Duk kita itu sebenarnya sangat suka makanan manis. Duk Eskra, aku pun tidak tahu sampai sesaat sebelum aku meninggal. Tapi dia makan banyak yang manis saat sedang sendirian. Dia tidak akan pernah memakannya di depan orang lain. Benarkah? Coba lihat, setelah menyesap kopi pahitnya sekali, dia sama sekali tidak menyentuhnya lagi. Bukannya memakan kue atau hidangan manis lainnya, dia hanya menatap tajam ke arah Kon Alton yang sedang asik melahap kue. Padahal bukan artis. Kenapa harus jaga image seperti itu? Melihat senyum tipis yang melintas cepat di bibir Duk Eskra setelah meminum seteguk latte, Camilla pun tidak tahan untuk ikut tersenyum. Tuan Duk, meskipun Nona Camilla yang memberikannya, tidak baik memaksakan diri makan sesuatu yang Anda benci. Biar saya saja yang, kau mau mati, ha? Bukan, saya melakukan ini demi Anda. Diam. Melihat ini, sepertinya Kon Alton memang kurang peka. Bagaimana bisa dia tidak tahu selera atasannya sendiri, padahal sudah lama bersama, meskipun seleranya disembunyikan dengan sangat rapat. Ngomong-ngomong, apakah orang itu juga karyawanmu? Siapa? Camilla menoleh mengikuti arah pandang Duk Eskra dan seketika dia memasang ekspresi tidak percaya. Apa yang sedang dia lakukan di sana? Terlihat sosok yang memegang kain lap sedang membersihkan setiap sudut jendela kaca besar kafe dengan sangat telaten. Hevel? Mendengar namanya dipanggil, sosok itu tersentak dan menjatuhkan kain lapnya ke lantai.
Apa gaji malaikat maut itu kecil? Mau ku beri gaji. Kamu mau bekerja di sini? Tidak perlu. Camilla terkikik melihat tatapan tajam Hevel yang diarahkan padanya. Dia benar-benar penasaran, apa pekerjaan Hevel sebelum menjadi malaikat maut? Kudengar kau mencariku. Iya, aku mencarimu. Alasannya? Sebelum itu, bolehkah aku bertanya satu hal? Tentang apa? Aku benar-benar penasaran. Apakah Dorman memegang kartu asmu? Apa maksudmu? Kan aku sangat penurut padanya. Kudengar Dorman baru menghubunginya pagi ini. Namun melihatnya sudah datang mencarinya bahkan sebelum hari berakhir, benar-benar terasa luar biasa. Camilla selalu merasa heran melihat Hevel yang tidak pernah membantah perkataan Dorman. Kenapa dia begitu menuruti orang yang sudah dipecat? Dulu Dorman memang atasannya, tapi sekarang kan sudah tidak lagi. Mungkinkah ada kartu as yang dipegang Dorman? Tidak ada hal semacam itu. Hevel sedikit mengernyitkan dahi seolah merasa omongan itu konyol. Katakan saja apa urusanmu memanggilku. Aku melihat orang lain lagi yang tubuhnya direbut. Di mana? Di istana. Istana? Dia terdiam sejenak, lalu menghela nafas pendek. Sesuatu yang jarang dia lakukan. Kaisar Fabler, benar kan? Mendengar ucapan Hevel, kali ini giliran Camilla yang tersentak. Kamu sudah tahu? Mata Camilla sedikit membesar. Dilihat dari reaksi Hevel, sepertinya dia pun sudah mengetahui kondisi mengerikan dari Kaisar Fabler. Bukan hanya aku, semua malaikat mau tahu keberadaannya. Apa? Jawaban yang tidak terduga. Semua malaikat mau tahu. Kalau begitu, kenapa mereka membiarkannya saja? Bukankah saat menyelamatkannya di ruang bawah tanah dulu, Hevel langsung menarik paksa roh yang menempati tubuh putra hantu air itu? Kenapa kalian membiarkannya begitu saja? Jika para malaikat maut memang tidak tahu situasinya, dia bisa mengerti. Namun, mengetahui keberadaannya dan membiarkannya tetap terasa aneh. Kami tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu apanya? Namanya? Apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui nama asli pria itu. Silahkan lewat sini. Di bawah bimbingan kepala pelayan istana, Camilla tiba di sebuah rumah kaca raksasa. Minum teh di rumah kaca saat musim panas seperti ini, bukankah akan terasa sangat menyesakan? Beliau sudah menunggu di dalam. Camilla mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah masuk melewati pintu yang terbuka. Berbeda dengan dugaannya, udara di dalam rumah kaca terasa sangat segar. Suhunya sejuk dan nyaman. Bahkan ada angin sepoi-sepoi yang entah datang dari mana. Mungkin semua ini dijaga dengan menggunakan sihir. Rumah kaca ini tidak kalah megah dengan rumah kaca kekaisaran yang pernah dia lihat di Kekaisaran Gracia. Meskipun tidak merangkum 4 musim sekaligus seperti di sana, tempat ini memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam, Camilla akhirnya melihat sosok Kaisar Fabler saat dia tiba di bagian tengah. Sang kaisar yang tampaknya juga menyadari kedatangannya menunjukkan senyum ramah yang menyambut. Kau sudah datang? Senyum itu tampak begitu hangat dan berwibawa, hingga jika saja bukan karena barisan hantu yang berdiri berjejer di belakangnya, Camilla mungkin akan tertipu mentah-mentah. Sebuah kehormatan bagi saya menerima undangan ini yang mulia, ucap Camilla sambil bergegas menundukkan kepala untuk memberi salam. Namun tak lama kemudian ekspresinya sedikit mengeras. Itu karena suasana di dalam rumah kaca terasa terlalu sunyi. Apa-apaan ini? Dia sendirian. Di sekelilingnya memang penuh dengan hantu. Namun, dia sama sekali tidak bisa menemukan manusia yang masih hidup. Dia merasa ada yang aneh ketika kepala pelayan di depan pintu tadi langsung berbalik pergi tanpa mengantarnya sampai ke dalam. Perasaanku jadi tidak enak. Fakta bahwa tidak ada satu orang pun di sisi kaisar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bukankah normalnya harus ada kesatria pengawal atau setidaknya pelayan yang mendampingi? Duduklah. Baik, Yang Mulia. Berseberangan dengan gejolak di dalam hatinya, Camilla memasang senyum cerah dan duduk di kursi yang ditawarkan Kaisar. Di atas meja, kudapan teh sudah tersaji rapi. Mata Camilla melirik sekilas ke arah barisan hantu yang berdiri membeku di belakang Kaisar. Beberapa hari terakhir, Camilla mencoba menghitung jumlah mereka,
dan menelusuri silsilah keluarga kekaisaran satu persatu. Dia pikir dengan cara ini, dia bisa menemukan nama asli kaisar gila yang pertama kali merampas tubuh anaknya sendiri. Bagaimana dengan Alberto de Febler? Bukan, bukan. Tapi menurut jumlah korban yang mati, seharusnya dia orangnya. Seseorang memanggilnya dengan nama itu. Jadi aku mencoba memanggilnya untuk memastikan, tapi dia sama sekali tidak bereaksi. Lalu siapa? Siapa sebenarnya yang masuk ke tubuh itu? Bisa saja sejak awal dia bukan anggota keluarga kekaisaran. Hevel telah menyangkal semua nama yang Camilla tunjukkan. Jadi, sesuatu yang bahkan bukan darah daging kekaisaran sedang berpura-pura menjadi kaisar. Itu jauh lebih mengerikan. Artinya, entitas yang bukan garis keturunan asli hanya meminjam tubuh untuk memerintah kekaisaran. Apakah tehnya sesuai dengan seleramu? Aromanya sangat nikmat. Saya akan menikmatinya yang mulia. Meski pikirannya merinding, Camilla tetap mempertahankan senyum manisnya. Kemampuan aktingku akan semakin meningkat seiring bertambahnya ketegangan. Aku harus memuji diriku sendiri. Belakangan ini suasana di sekitarmu cukup bising ya? Kaisar Febler mulai berbicara, masih dengan senyum bijaksananya. Rania, benar kan? Kudengar dia mati dengan fenomena yang sangat aneh. Memang aneh, tubuhnya membusuk dalam sekejap dan hancur total. Tapi, bukankah kamu yang paling tahu soal itu? Wanita itu kan satu komplotan denganmu. Kudengar hal itu terjadi setelah dia berbicara denganmu untuk terakhir kalinya. Camilla menelan ludah dengan susah payah. Kilatan mata kaisar sesaat tadi terasa sangat tajam. Saat itulah dia menyadari alasan kaisar memanggilnya secara pribadi. Dia sedang mengujiku kan? Apakah dia menyadari sesuatu? Mulai dari perburuan hingga pedang pelindung tempo hari, sudah terlalu banyak rencana yang kacau karenanya. Seberapa besar dia menganggapku sebagai duri dalam daging. Tapi, tidak mungkin dia akan menghabisiku langsung di sini kan? Katanya hal itu terjadi setelah dia melihat Divine Beast kami. Divine Beast? Benar, Divine Beast keluarga kami meraung keras sekali. Dan tiba-tiba dia jatuh tersungkur lalu tubuhnya membusuk dengan cepat. Camilla menyembunyikan fakta bahwa dia melenyapkan Rania menggunakan nama asli dari Hevel dan justru menggunakan nama Divine Beast-nya sebagai alasan. Hah, Divine Beast ya? Kaisar Febler tertawa misterius dan tenggelam dalam pikiran, seolah sedang menimbang apakah kekuatan Divine Beast memang bisa melakukan hal sekejam itu. Camilla tetap tersenyum polos. Aku adalah wanita yang tidak tahu apa-apa. Akting seperti ini baginya semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana dengan pedang pelindung? Aduh, kepala saya pusing gara-gara itu. Camilla langsung menggelengkan kepala dengan ekspresi kesulitan begitu pertanyaan itu terlontar. Saat melihat kepala pelayan keluarga Jabilon mencoba mencuri pedang itu, saya segera merebutnya. Tapi tiba-tiba, pedang itu bersinar terang. Ini bukan kebohongan. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa. Orang-orang bilang saya mengalahkan musuh. Tapi entahlah, rasanya lebih seperti pedang itu yang mengendalikan saya. Ini juga benar, meskipun dia sengaja menghilangkan bagian tentang Zeno, fakta bahwa ingatannya samar adalah kebenaran. Jadi, tidak banyak yang bisa saya katakan tentang kejadian hari itu. Senyum lebar kembali mengembang. Kaisar menatapnya dengan tajam, namun Camilla tetap terkekeh seolah tidak tahu apa-apa. Perlahan, senyuman di wajah Kaisar menghilang. Suasananya mendingin. Di wajah Kaisar yang tanpa senyum, tidak ada lagi kebaikan atau kehangatan yang tadi dia rasakan. Apa yang kau ketahui tentangku? Maaf, apakah tidak ada hal khusus? Ada, terlalu banyak hal yang ku ketahui sampai-sampai ini terasa berbahaya. Jantung Camilla berdegup kencang mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. Namun dia tetap menjaga ekspresi datarnya. Jadi benar pertemuan hari ini hanya untuk memancingku ya? Tapi aku tidak menyangka dia akan bertanya sevulgar ini. Pencapaian yang mulia adalah fakta yang diketahui seluruh rakyat kekaisaran. Saya pun salah satunya. Mana mungkin saya tidak tahu. Nada bicaranya lembut, lengkap dengan tatapan mata yang berbinar-binar. Dia mengirimkan pandangan penuh kekaguman, seolah benar-benar menghormati kaisar. Kaisar kembali terdiam, tatapannya semakin tajam.
Namun Camilla tetap tersenyum polos. Seharusnya aku membawa Zeno tadi. Semua orang tahu dia datang ke sini hari ini. Jadi dia pikir tidak akan ada hal buruk yang terjadi di dalam istana. Tapi intimidasi orang ini benar-benar tidak main-main. Bagaimana jika dia benar-benar menghabisiku di sini? Menyingkirkan satu mayat bukanlah hal sulit bagi seorang kaisar. Meskipun di luar dia tampak tenang, keringat dingin yang mengalir di punggungnya tidak bisa disembunyikan. Camilla hampir kehilangan ketenangannya di bawah tatapan menusuk Kaisar Febler yang terus membisu. Permisi? Saat itu, seseorang menarik kursi dan duduk tanpa menunggu izin dari Kaisar. Bisa beri aku secangkir teh juga? Alis Kaisar Febler sedikit berkerut melihat kedatangan yang tiba-tiba itu. Namun, Duk Eskra hanya membalas tatapannya dengan wajah datar. Atau, apakah pesta tehnya sudah selesai? Jika begitu, melihat Kaisar yang tidak bereaksi, Duk Eskra langsung berdiri kembali. Aku akan membawa putriku pergi sekarang. Lagi-lagi, dia tidak menunggu izin. Dia meraih tangan Camilla dan menariknya berdiri. Pria ini benar-benar gila. Beraninya dia bersikap begini di depan Kaisar. Aku tahu dia sudah kehilangan rasa takut sejak lama, tapi dia kesini sebagai utusan resmi. Meski terkejut, Camilla tidak menolak tarikan tangannya. Duk Kais? Ya, Yang Mulia? Kaisar Febler akhirnya angkat bicara dengan suara rendah. Aku tidak ingat pernah mengundangmu hari ini. Untungnya ingatan Anda masih berfungsi dengan baik. Camilla menatap Duk Eskra dengan ngeri. Tadinya saya pikir Anda sudah pikun, karena Anda membiarkan putriku berada di sini sendirian sambil menebarkan aura membunuh yang begitu pekat. Hah? Dia baru saja mengatai Kaisar pikun di depan wajahnya. Sepertinya Anda yang sedang tidak sehat. Anda tampak kehilangan akal sehatmu. Oh, maksud Kaisar adalah mengatainya gila. Saya sudah sering mendengar kata-kata itu. Tidak ada efeknya sama sekali. Duk Eskra mengangguk santai lalu menarik Camilla pergi. Ini beneran boleh begini? Camilla tidak berani menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan tatapan panas dari belakang yang membuatnya yakin wajah Kaisar saat ini pasti sangat mengerikan. Seharusnya kau mendengarkanku saat aku bilang akan membuat kekacauan sejak awal. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Maksudmu berpikir apa? Mereka berhenti setelah cukup jauh dari rumah kaca. Apa Anda tidak tahu siapa beliau? Tahu, pria yang membuat putriku tidak nyaman untuk ditemui. Pria? Dia baru saja memanggil Kaisar dengan sebutan pria itu. Camilla segera memeriksa sekeliling dengan cemas. Takut ada yang mendengar. Bagaimana jika Anda benar-benar dijebloskan ke penjara? Siapa? Aku. Duk Eskra justru terkekeh soal pertanyaan itu sangat konyol. Berani-beraninya, siapa yang bisa memenjarakanku? Camilla terperangah. Keangkuhan pria itu membuatnya terdiam untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, apa kamu baru saja mengkhawatirkanku? Sudut bibir Duk Eskra terangkat naik. Aku cuma takut akan terjadi perang. Perang. Biarkan saja terjadi. Ya, lagi pula ada banyak hal yang ingin kuhancurkan di sini. Jika perang pecah, itu justru bagus bagiku. Hal yang ingin Anda hancurkan itu bukan keluarga Sorpel kan? Ngomong-ngomong, apakah pekerjaan putriku sudah selesai? Bagaimana kalau minum teh bersamaku? Aku sibuk. Bukan cuma kamu, aku juga sibuk. Tapi aku sengaja meluangkan waktu untukmu. Tidak perlu. Mari urus urusan masing-masing. Kejam sekali. Meninggalkan Duk Eskra yang menggerutu, Camilla bergegas meninggalkan istana. Dia benar-benar tidak ingin menginjakan kaki di sana lagi.